杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次引名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。不屈之关，永不言败。偏要演一场给你们看看。好一个不屈之魂！这躯壳我就先收下了。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Segera tawa aneh lelaki tua itu terdengar di telinga Yangke. 10 nafas. Jika Anda bisa bertahan 10 nafas, saya akan membuat Anda tetap hidup. Jika tidak, Anda akan menjadi daging mereka. Setelah kata-kata ini sampai ke telinga Yangke, itu membuat Yangke menjadi bersemangat. Jadi dia bekerja keras untuk mengerahkan kekuatannya untuk melawan energi jahat yang menyerang tubuhnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit dan pria tua itu memperhatikan Yangke dengan tenang. Setelah pria tua memeriksa gerakannya, mau tidak mau matanya berbinar dan ekspresinya tergerak. Dia sepertinya tidak menyangka bahwa Yangke tidak hanya kuat secara fisik, tetapi kesadarannya juga sangat kuat. Bahkan master seperti Gui Chen dan Yue Xi mungkin tidak dapat bertahan selama 10 nafas. Setelah mereka diserang oleh roh jahat ini, mereka akan kehilangan kesadaran dan menjadi gila di bawah pengaruh aura jahat. Karena setelah jiwa mereka dimakan habis oleh bayangan iblis itu, jiwa mereka akan menghilang. Namun pemuda yang baru mencapai kesucian tingkat pertama ini telah melawan dengan seluruh kekuatannya, berusaha menjaga pikirannya tetap jernih dan tidak dibingungkan oleh kekuatan luar. 10 nafas kemudian, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan hantu monster yang menyerang tubuh Yangke terbang keluar dan kembali ke tubuh lelaki tua itu. Yangke jatuh ke tanah seperti genangan lumpur, berkeringat banyak dan wajahnya pucat, tetapi dia masih menatap lelaki tua itu dengan tegas dan berkata dengan cemas. Saya harap senior tidak akan menarik kembali kata-katanya. Pria tua itu kaget dan tidak bisa menahan tawa. Saat tawa itu bergema di dalam gua, membuat bulu kuduk orang berdiri. Wah, saya harus mengatakan, meskipun saya tidak menyukai energi atribut yang di tubuh Anda, saya sangat menyukai energi lain yang sama sekali berbeda di tubuh Anda. Sepertinya Anda juga seperti ini. Karena Anda dapat bertahan, saya akan menepati janji saya. Mendengar itu, Yangke menghela nafas berat. Apakah Anda memurnikan pil untuk melepaskan batasan pada tubuh Anda? Orang tua itu tiba-tiba bertanya lagi tanpa mengetahui apapun. Iya. Yangke duduk bersila di tanah, mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk mulai pulih. Ramuan apa yang bisa Anda sempurnakan? Orang tua itu sepertinya tertarik dengan ini. Dengan kekuatan saya saat ini, saya hanya bisa menyempurnakan ramuan tingkat rendah Raja Suci sekarang. Jawab Yangke dengan serius. Sepertinya Anda tidak hanya terampil dalam seni bela diri, tetapi juga memiliki pencapaian tinggi dalam alkimia. Pria itu menyeringnya dan berkata, tapi nak, jika perhatikan Anda terganggu seperti ini, Anda mungkin terlalu sibuk di masa depan. Berkonsentrasilah pada seni bela diri atau alkimia. Jika tidak, di masa depan Anda tidak akan menjadi baik atau rendah di kedua bidang tersebut. Dan Anda akan sangat menyesalinya. Terima kasih senior, karena telah mengingatkan saya. Tapi saya hanya belajar alkimia untuk membantu seni bela diri. Kata Yangke perlahan. Masa depan Anda bukan urusan saya. Saya hanya mengatakannya dengan santai. Tapi jangan bicara omong kosong. Ikuti saja saya. Setelah orang tua itu mengatakan ini, dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan seperti tirai cahaya secara akurat menyelimuti Yangke. Saat berikutnya Yangke merasakan dirinya terbang dengan kecepatan kilat.
Kecepatan itu bahkan lebih cepat daripada kapal bintang yang membuat Yang Ke mau tidak mau mengubah warnanya sedikit. Dia benar-benar tidak tahu seberapa maju kultivasi lelaki tua misterius ini. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu tiba-tiba berhenti, menurunkan Yang Ke dan memerintahkan, "Tunggu di sini. Jangan berlarian jika tidak ada pekerjaan." Yang Ke melihat sekeliling dan tiba-tiba menemukan bahwa ini adalah lereng gunung tempat orang tua itu tinggal. Ada sebidang tanah datar yang luas di lereng gunung, dan di tengahnya deretan kristal suci disusun dengan cara yang aneh, membentuk formasi yang aneh. Di tengah formasi terdapat pintu perunggu. Kusen pintu dan dasar pintu bertatakan banyak kristal suci bermutu tinggi, sehingga seluruh lereng gunung dipenuhi dengan energi spiritual, dan kabut yang terkondensasi oleh energi memenuhi langit, membuat tempat ini tampak seperti negeri dongeng. Tapi orang tua itu murung, seolah-olah sangat tidak cocok dengan pemandangan di sini. Tapi Yang Ke tetap diam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Duduk diam di tempat, mengamati sekelilingnya sambil memulihkan diri. Meskipun dia tidak tahu mengapa lelaki tua itu membawanya ke sini, tetapi berurusan dengan lelaki kuat yang pemurung dan eksentrik ini, Yang Ke berada di bawah banyak tekanan. Jadi, dia tidak berani melakukan hal aneh, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sekarang, orang tua itu sibuk bergerak melalui formasi, menyesuaikan posisi kristal suci dan struktur formasi dari waktu ke waktu. Tak lama kemudian pelangi hijau tiba-tiba muncul dari segala arah, dan itu adalah prajurit dari bintang ungu dan dari aliansi pedang yang menggunakan kapal bintang untuk mendekati sisi ini. Dengan pemahaman diam-diam, semua orang berkumpul di tanah datar di lereng gunung. Satu persatu membawa tas besar dan kecil sebelum mereka mendarat. Masing-masing mencari tempat dan berbisik dalam kelompok kecil. Mereka jelas dipanggil oleh laki tua itu, sehingga berani datang ke sini. Tetapi, melihat ekspresi kosong mereka jelas tidak tahu mengapa lelaki tua itu memanggilnya. Sesaat kemudian, 3 sosok cantik lainnya jatuh dari samping. Mereka adalah Yueshi, Heshio, Hemio dari aliansi pedang. Begitu Yueshi tiba di sini, sepasang mata ponik mengamati sekeliling dan langsung tertuju pada Yang Ke. Dengan ekspresi marah di wajah cantiknya, dan dia dengan cepat berjalan menuju sisi ini. Yueshi langsung mendatangi Yang Ke. Mata poniknya tenang dan menatapnya dengan dingin. Wajahnya yang cantik penuh dengan ketidakbaikan. Yang Ke merutkan kening, tidak yakin mengapa dia bersikap seperti itu. Dia telah salah paham padanya sebelumnya, tapi dia tidak bermusuhan. Namun sekarang, dia sepertinya ingin segera membunuhnya. Jadi ini juga membingungkan Yang Ke, karena dia tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung perasaannya kali ini. "Apakah Anda membunuh Weiwu?" Yueshi tiba-tiba berkata. "Apa maksud Anda?" Mata Yang Ke bingung dan dia berpura-pura tenang. "Anda pikir saya tidak tahu?" Yueshi mencibir. "Weiwu mati di tangan Anda setengah jam yang lalu." Yang Ke tertegun dan segera menyadari bahwa wanita cantik ini pasti memiliki cara khusus untuk mendeteksi apa yang terjadi barusan, atau Weiwu memanggilnya sebelum dia meninggal. Namun Yang Ke tidak melihat Weiwu mengeluarkan harta rahasia kompas yang digunakan untuk komunikasi sebelum dia meninggal. Jadi kemungkinan sebelumnya sangat tinggi. Tapi dia segera mengerti mengapa Yueshi memusuhi dia. "Mengapa Anda membunuhnya? Konspirasi macam apa yang Anda gunakan untuk membunuhnya?" Yueshi bertanya dengan tajam. "Dia mencari masalah dengan saya, jadi dia pantas untuk mati," kata Yang Ke dengan tegas. "Mengapa dia menimbulkan masalah bagi Anda?" Yueshi terus bertanya. "Anda tidak punya dendam terhadapnya? Sebaiknya Anda bertanya padanya tentang hal ini, dan saya juga ingin tahu." "Oke, tunggu saja. Jika kita bisa pergi dari sini suatu hari nanti, saya akan membuat Anda membayar dengan nyawa Anda." Yueshi menggertakkan gigi dan mengancam. Tubuhnya yang halus sedikit gemetar, menunjukkan kemarahan dalam hatinya, karena menurutnya,
Yang memanfaatkan ketidaksiapan Weiwu dan menyerangnya secara diam-diam. Jika tidak, dengan kekuatan Weiwu, dia pasti akan mengalahkan Yang Ke dengan mudah. Jadi ketika muridnya meninggal secara tragis, Yue Xi seorang master tentu saja ingin membalaskan dendamnya. Mereka yang mengancam saya tidak pernah berakhir dengan baik. Yang Ke tiba-tiba menjadi marah dan kesal. Omong-omong, dia bisa rukun dengan orang-orang dari aliansi pedang. Bagaimanapun dia telah menunjukkan dukungan kepada Heisho dan Hemio sebelumnya tegang. Ketika dia bertemu wanita cantik ini untuk pertama kalinya, dia ingin memata-matai kesadaran Yang Ke. Meskipun dia mungkin berhati-hati pada saat itu, takut Yang Ke adalah mata-mata bintang ungu. Tapi dia melakukannya, tetapi itu juga membuat Yang Ke menjadi sangat tidak senang. Dan segala hal yang terjadi kemudian membuat hubungan kedua belah pihak menjadi tegang. Hingga kini tak mampu lagi ditangani. Yang Ke membunuh Weiwu, apapun alasannya, Yue Xi tidak akan membiarkannya pergi. Saya ingin melihat apa yang akan terjadi pada saya. Yue Xi menggetakkan gigi peraknya dan berkata dengan santai, "Saya harap Anda tidak mengecewakan saya." Yang Ke menyeringai dan tiba-tiba berkata, "Anda sangat cantik. Bagi wanita, hasil terbaik adalah dipermalukan sampai mati." Mendengar itu, wajah cantik Yue Xi menjadi dingin. Tubuh halusnya bergetar lebih hebat, dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya yang indah. Dia sepertinya tidak mampu menahan amarah di hatinya, dan hendak menyerang Yang Ke. "Apakah Anda belum pernah mencoba bagaimana rasanya menjadi seorang pria?" Yang Ke mengamati kata-katanya, kemudian tersenyum dengan ekspresi aneh, dan terus memprovokasi dengan kejam. "Bagus sekali, sangat bagus. Saya akan menebus penyesalan Anda dan membiarkan Anda menjadi seorang wanita sejati sebelum saya mati." Dia tampak seperti bajingan yang tidak tahu malu, dan penjahat yang tidak tahu malu. Niat membunuh Yue Xi menjadi semakin intens. Wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Kekuatan melonjak di sekujur tubuhnya dan tinjunya terkepal. Tiba-tiba, dia menutup mata indahnya, menarik nafas dalam-dalam dan menangkan amarahnya. Karena dia tahu, jika dia melakukan sesuatu di depan lelaki tua misterius itu, dia pasti akan berakhir buruk. Dan dia mungkin akan mati sebelum dia bisa membunuh Yang Ke. "Anda ingin memprovokasi saya agar saya menyerang Anda?" Yue Xi membuka matanya lagi, menggetakkan gigi dan berteriak, "Junior, Anda akan membayar harga atas kesombongan Anda hari ini." Jelas, karena pria ini masih seorang pemuda yang tidak yakin berapa tahun lebih muda darinya. Kemarahan di hati Yue Xi hampir tidak bisa diredam. Untungnya, dia memahami niat Yang Ke tepat waktu dan tidak membiarkan konspirasinya berhasil. Jadi setelah dia mengatakan itu, Yue Xi berbalik dan pergi. Tidak pernah ingin melihat wajah jelek Yang Ke. Karena dia takut dia akan kehilangan kendali dan benar-benar menyerang Yang Ke. Melihat sosok Yue Xi yang pergi dengan cepat, Yang Ke bersiul sembrono dan matanya menjadi sangat nakal sepanas api. Ditatap oleh tatapan seperti itu, Yue Xi tidak bisa menahan diri untuk tidak merinding di sekujur tubuhnya. Hatinya dipenuhi amarah, dan tekadnya untuk membunuh Yang Ke menjadi semakin bertekad. Baru setelah dia berada jauh, jejak penyesalan tersembunyi muncul di mata bercanda Yang Ke. Dia benar-benar ingin membuat marah Yue Xi di sini sekarang, dan memaksanya untuk mengambil tindakan. Karena dia dengan provokasinya wajar jika dia menyerang terlebih dahulu. Tapi yang membuatnya kecewa, Yue Xi sebenarnya menoleransi kemarahannya. Sekarang, dia bersabar, menunggu sampai dia meledak lagi. Itu hanya akan lebih kejam dari sekarang. Yang Ke menghela nafas diam-diam dan merasakan sakit kepala, karena konflik di sini tidak tersembunyi dari pengamatan orang lain. Gui Chen dari Bintang Ungu telah melihat ke sini, dan setelah Yue Xi pergi, dia tersenyum dan mengacungkan jempol pada Yang Ke, dengan ekspresi puas di wajahnya. Seolah-olah dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Bahkan dia menutup mulutnya dan tersenyum genit, mengarahkan pandangan genitnya ke Yang Ke. "Saya tidak tahu Anda benar-benar gangster. Sekarang saya menyadari bahwa saya tiba-tiba jatuh cinta pada Anda."
Mendengar itu, Yang Ke menyeringai padanya, sehingga Bia tiba-tiba bergetar, dan dia berkata dengan marah, "Jika Anda terus berbohong, tidak ada yang akan mencapai Anda." "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" "Tidak apa-apa." Yueshi menarik nafas dalam-dalam, dan dadanya yang montok hampir keluar dari pakaiannya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Lihat wajah jeleknya dengan jelas. Jangan dekati dia lagi di masa depan. Jika kalian punya kesempatan, bunuh dia demi saya, dan balas dendam kakak senior kalian." Heiso merujutkan bibirnya dan mengangguk patuh. "Iya." Hemyo merutkan kening dan sorot matanya berubah. Dia sangat percaya pada kata-kata tuannya, mengira itu adalah wajah asli Yang Ke, karena Yang Ke bahkan berani menggoda tuannya di depan umum. Kemudian menggoda Bia dari bintang ungu yang membuatnya jijik. Diam-diam, saya merasa telah salah menilai Yang Ke sebelumnya, berpikir bahwa Yang Ke adalah orang yang sepenuhnya baik. Setelah badai kecil berangsur-angsur mereda dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak prajurit yang datang ke sini. Sekitar 1 jam kemudian, Sentu tiba-tiba muncul. Setelah melihat sekeliling sebentar, dia dengan cepat datang ke sisi Yang Ke dan memperhatikan fluktuasi kekuatan yang datang dari tubuhnya. Matanya berbinar dan dia berseru, "Anda berhasil! Selamat! Saya tidak menyangka Anda akan benar-benar sukses. Sepertinya saya meremehkan Anda." Sentu mengucapkan selamat dengan tulus. Senang karena Yang Ke telah mendapatkan kembali kekuatannya. "Saya hanya beruntung. Apa yang telah Anda peroleh selama ini?" tanya Yang Ke dengan serius. "Panennya sangat besar." Mata Sentu berbinar dan dia menepuk tas Qian Kun di dadanya dengan senyum bangga dan berkata, "Pada dasarnya mereka semua setingkat Raja Suci. Bahkan ada bahan obat tingkat kekosongan. Anda tidak tahu seberapa kaya tempat hantu ini. Yang kami kumpulkan sebelumnya semuanya sampah." Yang Ke tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. "Bahan obat tingkat kekosongan?" Sentu tertawa keras. "Sekarang saya kaya jika saya dapat menemukan seorang alkemis untuk memurnikan benda-benda ini menjadi ramuan. Setidaknya saya tidak akan membutuhkannya sampai saya menerobos ke alam Raja Suci." Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan ekspresi termenung, "Tetapi saya telah memperoleh begitu banyak hal sendiri. Orang-orang seperti Bintang Ungu dan Aliansi Pedang mungkin akan mendapatkan lebih banyak lagi. Sial, saya benar-benar ingin membunuh mereka semua." Kata Sentu seolah-olah orang-orang itu telah merampas hal-hal baik yang menjadi miliknya. "Ngomong-ngomong, saudaraku, Anda datang lebih awal. Tahukah Anda mengapa lelaki tua ini memanggil kita ke sini?" Sentu bertanya lagi. "Saya tidak tahu." Yang Ke menggelengkan kepalanya dan menghabiskan beberapa waktu bersama Sentu. Dia sudah terbiasa dengan obrolan orang lain, jadi setiap kali dia berbicara, Yang Ke tidak pernah memotongnya pertanyaan sebelum menjawab. "Anda benar-benar dipanggil ke sini olehnya?" "Iya, saya sedang mencari bahan obat dan suara laki tua itu terdengar di telinga saya. Kalau tidak, siapa yang berani datang ke sini?" Ekspresi Sentu menjadi berat. "Orang-orang di sini tersebar di setiap sudut benua. Dia dapat mengirim pesan kepada semua orang dengan pikiran spiritualnya. Sepertinya dia memang orang kuat di alam Raja Kekosongan. Tidak banyak di seluruh wilayah bintang Heng Luo yang bisa mencapai kultivasi seperti itu. Adapun ada, mereka semuanya adalah tokoh besar di tingkat Raja Bintang. Hidup dalam pengasingan dan dengan status terhormat. Tidak hanya kita yang penasaran, tetapi orang-orang di Aliansi Pedang dan Bintang Ungu juga penasaran. Jadi tunggu saja, dan kebenaran akan terungkap." Pada saat ini, mata kebanyakan orang terfokus pada lelaki tua itu, mengawasinya bergerak dan sibuk di sana. Mengawasinya memindahkan kristal suci dan mengatur struktur formasi. Mereka semua bingung dan tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Bahkan Guichan dan Yueshi tidak dapat mengenali fungsi formasi tersebut, karena kompleksitas formasi berada di luar pemahaman mereka. Namun mereka juga melihat
bahwa gerbang benda itu terbuat dari pecahan kapal perang sebelumnya. Setelah setengah hari, lelaki tua itu tiba-tiba menghentikan pekerjaannya, melepaskan pikiran spiritualnya untuk merasakan formasi, dan tertawa liar di langit. Selesai. Akhirnya selesai. Suara itu tiba-tiba membuat darah semua orang mendidih dan wajah mereka berubah drastis. Lelaki tua itu sepertinya sedang dalam suasana hati yang sangat baik, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia berhenti tertawa dan melihat ke arah tempat kerumunan berkumpul. Ya, kalian sudah lama di sini. Saya tahu kalian punya banyak pertanyaan. Saya tidak punya waktu untuk menjawab kalian sebelumnya. Tapi sekarang, saya bisa menjawab pertanyaan kalian. Adakah yang ingin menanyakan sesuatu pada saya? Dia melihat sekeliling. Matanya menyapu wajah semua orang satu persatu. Senior, bolehkah saya bertanya di mana tempat ini? Guichen menangkupkan tinjunya dan memberi hormat dan bertanya. Saya benar-benar tidak tahu tempat ini. Yang saya hanya tahu bahwa ini adalah bintang gelap yang tersembunyi di jurang kekacauan. Bintang gelap? Banyak orang berseru, wajah mereka tiba-tiba menjadi fanatik, karena kata-kata bintang gelap memiliki daya tarik yang tak tertandingi bagi mereka, dan membuat mereka semua merasa bahagia. Di tanah datar di lereng gunung, semua orang bersemangat, dan mata mereka berbinar. Apa itu bintang gelap? Yang berbalik dan bertanya. Umumnya mengacu pada bintang-bintang yang belum ditemukan atau dikembangkan. Mata Sentu cerah dan dia dengan cepat menjelaskan. Sekarang seluruh wilayah bintang Heng Luo dibagi oleh beberapa kekuatan besar, tetapi masih ada beberapa tempat yang belum dimiliki siapapun, karena tidak ada yang berani pergi ke sana. Mungkin ada beberapa bintang khusus di sana. Bintang-bintang ini semuanya adalah bintang gelap. Setiap bintang gelap berarti wilayah yang belum berkembang, yang mungkin memiliki kekayaan dan persediaan yang luar biasa untuk menemukan dan mengembangkan bintang gelap. Tapi sebenarnya, bintang-bintang di jurang kekacauan hampir tidak dapat dianggap sebagai bintang gelap. Yang Ken mengangguk dan mengerti. Tapi dari apa yang dikatakan senior ini, sepertinya kita masih berada dalam jurang kekacauan. Sentu mengejutkan. Mungkin Yang sudah mengkonfirmasi hal ini melalui peta bintang di lautan kesadarannya. Jadi dia tidak terkejut. Tidakkah Anda menyadari bahwa energi spiritual langit dan bumi di sini bahkan tidak lebih buruk daripada energi spiritual di jurang kekacauan? Orang tua itu melanjutkan. Itu karena energi di jurang kekacauan telah berkumpul di sini melalui saluran yang tidak diketahui. Dan ini adalah sebuah penjara. Meskipun energi spiritual ini bisa masuk, tetapi tidak bisa keluar. Selama bertahun-tahun itu telah membentuk skalanya saat ini. Jika tidak, saya lebih suka tinggal di sini. Apakah Anda juga terjebak di sini? Ekspresi Guichen berubah. Dia dan Yueshi telah pergi dengan kapal bintang jauh ke langit beberapa hari yang lalu. Tetapi tidak peduli seberapa jauh mereka terbang, mereka tetap tidak dapat melihat matahari, bulan, atau pemandangan yang seharusnya ada di alam bintang. Dan Anda hanya dapat melakukan perjalanan melintasi benua yang ditangguhkan ini. Mereka tahu bahwa mereka terjebak oleh langit berwarna-warni yang menyelimuti benua yang ditangguhkan ke segala arah. Mereka mengira itu adalah tangan dan kaki lelaki tua itu, atau batasan yang dia keluarkan. Namun, sekarang tampaknya hal tersebut tidak terjadi sama sekali. Kata-kata Guichen sepertinya menyentuh titik sakit lelaki tua itu. Dia tidak bisa tak terlihat sedikit ganas, dan roh jahat yang suram menyebar dari tubuhnya. Kemudian dia berkata dengan ganas, "Ya, saya memang terjebak di sini, dan saya sudah terjebak di sini terjebak hampir 2000 tahun. 2000 tahun? Terdengar desahan dan semua orang menatap lelaki tua itu dengan kaget. Saat saya terjebak, saya hanyalah karakter kecil yang baru saja tiba di alam Raja Suci. Tetapi sekarang,
Lelaki tua itu terkekeh dengan ekspresi nakal, seolah-olah dia tidak memasukkan siapapun ke dalam dirinya. Namun mata semua orang mengerti apa yang ingin dia katakan, jadi mereka menelannya tanpa sadar. Orang tua misterius di depannya jelas merupakan sosok yang bisa dibandingkan dengan para master bintang utama. Bolehkah saya bertanya, bagaimana saya memanggil senior apa? Yueshi berteriak lembut. Di depan orang-orang kuat seperti itu, dia tidak lagi berani bersikap sombong dan menjaga sikapnya sangat rendah. Orang tua itu merutkan kening dan berpikir keras. Sepertinya dia sudah lama tidak memperkenalkan namanya kepada orang lain. Jangan sebut nama saya, lagi pula saya juga sudah tidak dapat mengingatnya. Jelas orang tua itu tidak bersedia namanya diungkapkan. Semua orang memikirkannya dengan hati-hati dan merasa bahwa ketika dia terjebak di sini 2000 tahun yang lalu, lelaki tua itu baru saja merobos alam raja suci. Lalu kita harus memanggil senior apa? Gui Chen bertanya. Meskipun dia dan Yueshi adalah musuh satu sama lain, mereka bernyanyi dan selaras dengan baik saat berkomunikasi dengan lelaki tua itu. Leluhur hantu. Mulai sekarang kalian bisa memanggil saya leluhur hantu. Leluhur hantu? Semua orang terdiam. Leluhur hantu senior, Anda telah terjebak di sini selama 2000 tahun, dan apakah Anda belum dapat menemukan jalan keluar? Gui Chen bertanya dengan berani. Jika lelaki tua yang menyebut dirinya leluhur hantu ini tidak dapat menemukan jalan keluar, maka mereka bahkan tidak bisa memikirkannya. Bagaimanapun ini adalah sangkar yang bisa menjebak orang kuat di alam raja kekosongan. Leluhur hantu menggelengkan kepalanya. Ruang ini sangat aneh. Dia selalu tersembunyi di jurang yang kacau, ditutupi oleh medan yang kacau. Medan khusus. Gui Chen terkejut. Inilah yang terjadi saat Anda datang terakhir kali. Saya rasa saya tidak perlu mengingatkan Anda. Semua orang mengingat adegan ledakan area di jurang kekacauan dan lubang hitam yang menelan kapal perang, sehingga mereka semua merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Tetapi momen itu terlalu singkat. Mustahil bagi saya untuk melarikan diri dari sini, bahkan jika saya mengambil kesempatan itu. Leluhur hantu menghela nafas. Rupanya, dia juga memperhatikan terbukanya lubang hitam ketika semua orang datang ke benua ini terakhir kali. Namun dia tidak punya waktu untuk pergi, jadi dia hanya bisa menghela nafas. Saya telah berada di sini selama 2000 tahun, dan beberapa orang secara tidak sengaja masuk ke sini sebelum dan sesudahnya. Sebenarnya Anda adalah kelompok orang ketiga dan terbesar. 2 kelompok sebelumnya hanya terdiri dari 3 atau 5 orang. Di mana mereka? Yueshi bertanya. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia tahu dia telah menanyakan pertanyaan yang salah, dan wajahnya yang cantik langsung berubah pucat. Karena tidak perlu terlalu memikirkan nasib orang-orang tersebut. Entah dia tidak tahan dengan kesepian dan mati tanpa obat, atau dia dibunuh oleh leluhur hantu ini. Karena dia sepertinya bukan orang yang mudah bergaul. Dan ini mungkin merupakan hasil bagi hampir 100 orang di sini. Leluhur hantu melanjutkan. Selama 1000 tahun pertama ketika saya terjebak di sini, saya mengabdikan diri untuk berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan saya. Selama 1000 tahun berikutnya, saya telah mencari cara untuk meninggalkan tempat ini. Kerja keras saya membuahkan hasil, dan saya akhirnya menemukan cara. Dia berkata dengan suara rendah dan ekspresi bersemangat, seolah-olah dia sangat bangga dengan solusi yang dia temukan. Mata Gui Chen dan Yueshi tiba-tiba berbinar, diam-diam gugup dan bersemangat. Jika leluhur hantu punya cara untuk pergi dari sini, mereka mungkin tidak bisa meyakinkannya untuk membawa mereka pergi bersamanya. Leluhur hantu senior, jika mau, bisakah Anda membiarkan junior ini juga? Kata Gui Chen buru-buru, takut Yueshi akan memimpin. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan.
Leluhur hantu terkekeh. Ya, saya mengerti maksud Anda. Gui Chen dan Yueshi yang menantikannya tertegun sejenak dan firasat buruk tiba-tiba datang dari hati mereka. Jika leluhur hantu menolak, mereka akan kecewa, tetapi mereka tidak akan terlalu memikirkannya. Tetapi dia sebenarnya setuju tanpa ragu-ragu, dan ini agak aneh. Oleh karena itu, baik Gui Chen maupun Yueshi diam-diam merasa bahwa leluhur hantu sepertinya mempunyai agenda jahat. Mereka sedikit gelisah dan menelan permintaan mereka, menunggu kata-kata leluhur hantu atau Guisu selanjutnya. Namun, metode ini hanya saya impikan dan belum diverifikasi dan prakteknya. Saya tidak dapat menjamin seberapa efektifnya dan apakah saya dapat meninggalkan tempat ini. Jadi saya harus meminta bantuan Anda. Jika berhasil, saya akan membawa kalian bersama saya. Jika kalian terbunuh, jangan salahkan orang lain. Jadi bagaimana menurut kalian? Guisu bertanya sambil tersenyum. Gui Chen dan Yueshi saling memandang dari kejauhan, dan Yueshi mencibir. Tapi itu tergantung pada perintah senior. Lengannya tidak bisa memutar pahanya menolak lamaran Guisu. Jadi dia langsung berjanji. Saya juga tidak keberatan. Mari kita bertindak sesuai keinginan senior kita. Yueshi juga merasa getir dan tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Oke, sangat bagus. Kalian semua patuh. Saya sangat senang. Mari kita mulai sekarang tanpa basa-basi lagi. Guisu menyeringai, memperlihatkan mulut penuh taring yang menembus. Saat dia mengatakan ini, matanya tiba-tiba dia mencubit formular roh misterius dengan tangannya dan menembakkan beberapa pancaran energi ke dalam formasi besar di tanah datar. Kemudian kristal suci yang tersusun dalam formasi, sepertinya diaktifkan oleh sesuatu. Satu demi satu mereka menyala. Dari kristal suci itu gelombang energi yang membuat jantung berdebar-debar menyebar seperti gelombang laut demi lapisan. Dan hanya dalam waktu singkat, mereka berkumpul ke tingkat yang menakutkan. Energi spiritual yang kaya di dunia menggemakannya dan atmosfer seluruh dunia berubah dalam sekejap. Sehingga pemandangan dalam pandangan semua orang menjadi terdistorsi dan aneh. Seolah-olah ruang itu bisa runtuh kapan saja. Sehingga wajah semua orang berubah drastis. Mata mereka dipenuhi ketakutan, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh leluhur hantu. Yang menatap dalam-dalam ke pintu yang berdiri di tanah. Ekspresinya ngeri dan dia merasakan aura yang tidak biasa dari sana. Karena aura milik aliran ruang yang bergejolak. Distorsi ruang yang dibingkai oleh gerbang lebih kuat daripada dimanapun. Yang yakin jika ini terus berlanjut, ruang di sana akan benar-benar runtuh. Segera kekhawatirannya segera menjadi kenyataan dan energi dari barisan besar berkumpul menuju gerbang yang terbuat dari pecahan kapal perang. Namun, mata Guisu menjadi sangat fanatik. Dia mengamati pergerakan gerbang tanpa pemberitahuan sedikit pun, dengan ekspresi bersemangat. Suara retakan lembut keluar dan retakan tiba-tiba muncul di ruang yang dibingkai oleh pintu. Retakan itu dengan cepat menyebar dan menjadi sepadat jaring laba-laba. Segera suara pecah menarik perhatian semua orang dan semua orang yang melihat pemandangan ini merasa merinding. Tiba-tiba ruang yang seperti cermin itu pecah dan meledak inci demi inci. Setelah ruang itu runtuh saat ini, di dalam gerbang, lubang hitam pekat dengan daya tarik yang kuat muncul di saat yang bersamaan. Ruang itu dingin dan gelap dan tidak ada yang tahu di mana lubang hitam ini terhubung. Koridor kosong, teriak Yangke. Bagaimanapun, Yangke telah melihat terowongan kosong yang tak terhitung jumlahnya di benua Tongsuan, tetapi dia belum pernah melihat lahirnya terowongan kosong dengan matanya sendiri. Dia cukup beruntung bisa menyaksikannya sampai sekarang. Susunan ruang. Yueshi tiba-tiba berteriak, bahkan mata indahnya bergetar hebat. Senior, Anda benar-benar memahami susunan ruang. Gui Chen juga mengubah ekspresinya. Formasi besar itu ditutupi dengan kristal suci.
Meskipun agak kasar, itu memang formasi ruang teleportasi yang legendaris. Guisu mengangguk. Saya tahu sedikit, tapi saya tidak terlalu mahir. Itu hanya hasil dari penelitian yang melelahkan selama 1000 tahun. Sepertinya saya sedikit lemah dalam kemampuan untuk memahami hukum ruang. Meski sudah menghabiskan waktu 1000 tahun, saya masih belum bisa mengungkapkan misteri hukum ruang. Hal itu membuat saya merasa tidak berdaya. Lagi pula, formasi ruang membutuhkan kristal suci yang tak terhitung jumlahnya, dan untuk membangun gerbang di tengah formasi, orang tua ini membuat dari pecahan kapal perang yang tersebar. Dan tepi gerbang ditutupi dengan lapisan tipis kristal halus. Adapun lapisan kristal halus ini adalah yang paling diandalkan dalam membuka dan memelihara terowongan kosong. Dan lapisan ini menggunakan ratusan cincin ruang. Sebelumnya, Guisu telah merebut cincin ruang semua orang untuk mendapatkan kristal halus yang terkandung di dalam cincin itu. Saat itulah, Lu Guichen dan Yushi mengerti bagaimana leluhur hantu ingin pergi dari sini. Dia ingin menggunakan lingkaran sihir ruang kosong ini untuk memindahkan dirinya sendiri, sehingga segala macam keraguan dan masalah menjadi jelas saat mereka melihat terowongan kosong ini. Tetapi semua orang yang hadir dapat melihat bahwa terowongan kosong yang diciptakan oleh susunan ruang ini sangat tidak stabil dan dapat runtuh kapan saja. Jadi semua orang ragu, formasi ini bisa digunakan, dan biarpun bisa diteleportasi, tidak ada yang tahu kemana tujuannya. Jika diteleportasi ke celah ruang kehampaan, maka lebih baik tetap di benua ini. Setidaknya, aura di sini menarik dan material budidaya melimpah. Jadi untuk sesaat semua orang terdiam. Pada saat ini Guishi tersenyum dan berkata, "Sekarang saatnya kalian membantu." Begitu kata-kata ini keluar, hati semua orang tenggelam ke dasar. Dia sepertinya ingin orang lain masuk dan menjelajahi situasinya. Setelah memahami niatnya, ekspresi semua orang berubah. "Senior, bukankah ini buruk?" Yuichi berkata dengan cemas, ingin mengklarifikasi hak dan kepentingan dengan Guisu. "Ya, ada apa?" Guisu menatapnya dengan dingin, dan aura dingin menyelimuti cahaya bulan seperti tirai, membuatnya tidak bisa berkata-kata. "Menurut Anda, kenapa saya tidak membiarkan kalian membunuh satu sama lain? Kenapa saya membiarkan kalian mengumpulkan perbekalan di sini? Jika kalian tidak berguna, lebih baik saya membunuh kalian semua. Bagaimana bisa jiwa heroik dari spanduk hantu saya ditoleransi oleh Anda?" Guisu berteriak dengan suara rendah. Pada saat ini sifat kejamnya terungkap dan temperamennya yang lembut tiba-tiba menjadi haus darah dan jahat. "Siapapun yang berani mengatakan tidak sekali lagi, saya akan menunjukkan padanya betapa kuatnya saya sekarang." Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.